Ragam budaya di pesisir Pulau Sulawesi. Cantiknya panorama alam membentang dari sungai hingga ke dataran tinggi. Di sebuah kota yang menjadi tanah kelahiran sang tokoh negeri. Bersama saya, Amalina Lutfia, kita menjelajah kecantikan kota Parepare. Hanya di Juri, Way to Explore. Inilah Parepare, sebuah kota di pesisir Sulawesi Selatan yang telah melahirkan tokoh-tokoh besar negeri ini. Salah satunya Presiden ketiga Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie. Berjarak sekitar 150 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, selama ini Parepare hanya dikenal sebagai kota transit. Namun kini, kota ini mulai berbenah dan bersolek untuk dikenal sebagai kota pendidikan dan juga kota cinta. Parepare ini dari dulu terkenal sebagai daerah yang sangat cantik. Selain daerah hub namanya, perhubungan yang menghubungkan kota-kota besar di hinterland Sulawesi. Nah, Parepare sangat bagus sebagai kota pelajar dan juga sebagai kota pariwisata. Karena pemandangannya sangat bagus, suasananya sangat bagus, ikannya sangat gurih, kulinernya sangat kaya. Bentar lagi Universitas Habibie sudah akan menjadi universitas yang sangat bagus, mutunya juga sangat indah pemandangannya, melihat bukit, melihat laut yang terbuka. Saya lihat perkembangannya pemerintah kota dengan bagus mengembangkan Parepare. Ada rumah sakit yang sangat bagus dan rumah sakitnya sudah operasional dengan sangat bagus, rumah sakit Dr. Ainun Habibie, dan juga sebagai simbolisasi dari kasih sayang dan cinta. Jurni kali ini akan menjelajah Parepare dan melihat potensi wisata di kota ini. Nah, saya tidak sendiri. Kali ini saya ditemani oleh Duta Pariwisata Kota Parepare, Ira. Hai Kak. Ira ya? Iya Kak. Halo, aku baru sampai nih di Parepare ya. Ini pusat kotanya? Pusat kotanya ada di sana Kak. Ini salah satu tempat inilah ya? Tempat wisata. Tempat wisata. Iya, daya tarik sih. Kalau gitu Ira ini kan berarti Duta Pariwisata? Duta Tahun Pariwisata. berapa? Tahun 2020 Kak. Tahun 2020. Berarti tahu bener dong wisata kota ataupun wisata alam yang ada di Parepare ini. Kita mulai dari kota-kota dulu ya. Oh iya. Terus baru mungkin wisata alamnya besok. Oke, Yuk, aman, kita Kak. jalan-jalan. Lewat mana nih kita? Ke sana Kak. Oke. Becak sepertinya jadi pilihan pas karena lajunya sesuai untuk melihat lebih dekat beberapa jejak sejarah Presiden B.J. Habibie di kota ini. Ini nanti kita lewat apa aja nih? Yang akan kita lewati hari ini apa aja? Oh, hari ini nanti kita ada lapangan Andi Makassau. Nah, ini juga pusat kotanya Parepare Kak. Perkembangan jalan Kalau yang gitu. berkaitan dengan Pak Habibie tadi kita ada selain monumen itu kan ada apa namanya museum ya? Iya, ada Kak. Museum itu apa? Sebagai tempat peninggalan Iya. barang-barang Pak Habibie atau memang rumahnya? Rencananya di sana, soalnya di belakang museum itu ada rumahnya Bapak Habibie loh Kak. Oh. Satu lingkup itu. Jadi memang dijadikan museum karena di situ adalah rumahnya Pak Habibie. Iya. Sebelah kami di Balai Ainun Habibie. Lantai satu balai difungsikan sebagai pusat oleh-oleh khas Kerang.
Karena berada di pesisir pantai, kerang menjadi salah satu kerajinan khas Parepare. Kreasinya pun unik, mulai dari botol, pajangan foto, dompet, tas, hingga baju. Balai ini bisa menjadi salah satu tujuan wisatawan jika ingin membeli oleh-oleh unik khas. Di tengah-tengah kerajinan kerang nih ada yang mencolok nih, Kak. Ini tuh baju khas di sini. Iya Kak, ini baju khas orang Bugis. Namanya apa nih? Baju bodo. Baju bodo. Iya. Nah, baju bodo ini juga baju tertua di dunia loh, Kak. Oh gitu. Iya. Jadi ini udah umurnya kira-kira berapa tahun ya? Udah lama banget sih, Kak, namanya tertua gitu. Oh. Nah, sarung ini dinamakan lipak sabe loh, Kak. Punya corak khusus. Nah, kalau ini namanya corak lipak lebak namanya. Nah, baju bodo ini punya warna tersendiri loh, Kak, dan memiliki maknanya masing-masing. Apa tuh kalau orange ini? Orange ini biasanya dipakai untuk kalangan masyarakat sih, Kak. Nah, seperti kalau warna hijau itu untuk bangsawan, ungu untuk janda gitu. Iya. Jadi Warna ada tergantung statusnya juga. iya, tapi sekarang udah nggak Dulu. Kan? dulu. Kalau dilihat dari sejarahnya dulu, Kak, Oke. dulu. Kalau sekarang masih banyak yang pakai nggak kalau baju kayak gini? Iya, nanti saya ajak Kakak deh ke atas lihat padendang. Mapa dendang itu apa? Nah, semacam tarian, Kak. Tapi nanti deh kita ke sana. Oke, biar surprise ya. Iya, surprise Kita dong. kesana aja Oke, sekarang ya. yuk, yaudah. Akhirnya Ira membawa saya untuk melihat langsung baju bodo yang dikenakan oleh ibu-ibu yang sedang mapadendang. Kami berada di desa wisata Batu Kiki, salah satu desa yang masih mempertahankan beberapa adat dan budaya asli Parepare. Unik banget ini ya, bisa keluar suara dari alat namanya apa? Ini namanya mapadendang, Kak, lesungnya. Lesungnya ya. Iya, dari Jadi memang lesungnya tariannya itu. ini memukul-mukul juga. lesungnya Iya, itu. udah memukulnya. Ini tuh semacam bentuk rasa syukurnya masyarakat petani Jadi itu setelah panen ritual. gitu, Kak. Ritual dari sebuah adat gitu ya. Iya, Oh. gitu, Kak. Biasanya kalau mapendendang ini tuh diperagakan atau ditarikan saat Saat setelah panen. setelah panen. Tapi Iya. sekarang Udah panen, Kak. Iya. udah panen ini. Selain di acara-acara panen, itu mapadendang boleh dipertontonkan di misalnya festival seperti itu atau Bisa, termasuk sesuatu yang apa namanya sakral gitu. Oh, bisa. Mapadendang ini bisa dipertontonkan di festival-festival gitu, Kak. Terus, tapi lebih keutamaannya sih kayak habis panen gitu. Habis panen. Dan memang ini mama-mama ya ibu-ibu Iya, ya. ibu-ibu. Karena mereka juga bertani gitu ya. Iya. Nah, posisinya ini, Kak, udah ada nadanya tersendiri. Jadi Oh. kapan tertukar itu bakalan hancur gitu nadanya. Oh, jadi ini masing-masing sudah pegang nada Iya, sendiri. udah ada gitu. nada tersendiri. Itu keunikan, salah satu keunikannya sih, Kak. Keunikannya. Iya. Oh, baiklah, kita tonton dulu ya sampai selesai. Perjalanan saya dan Ira di Parepare baru dimulai. Tetap di Journey untuk melihat lokasi wisata lain yang tentunya tidak kalah menariknya. Didukung oleh Didukung oleh Melanjutkan perjalanan kami menjelajah Parepare, Ira mengajak saya ke Tonrangeng Riverside dan bersiap untuk susur sungai. Nah, kita udah di sebelah sungai Salokarajaya. Salokaraja. Ini kebanggaannya Parepare ya? sungai Betul ini ya? sekali, Kakak. Jadi hari ini kita mau ngapain, Ira? Kita mau susur sungai dong, Kak. Nah, sebelum naik perahu ini, prosedurnya tuh gimana sih buat turis bisa ikut susur sungai ini? Nah, uniknya di sini, Kak, susur sungai ini gratis loh, Kak. Oh, gratis. Asalkan daftar dulu di kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Daftarnya Kota tuh Parepare. harus datang atau bisa telepon kontak tertentu aja tuh? Bisa telepon sih, Kak, dari kan udah ada bagian-bagiannya, ada bidang-bidangnya tersendiri, ada yang dari pariwisata, ada yang destinasi, ada yang promosi. Bisa daftar di pariwisata, Kak. Oke, kalau gitu coba ya kita mau susur sungai. Ini besar, lumayan besar ya sungainya ya? Iya, Kak, namanya Salokaraja itu sungai yang besar. Oh, itu artinya sungai yang besar. Iya. Kita mau susur sungai dulu sampai mana? Tergantung cuaca hari Lihat, ini ya. ya, Jadi kita situasinya coba dulu. dulu. Kita langsung turun ya di balik ini. Iya, di balik panggung. Sip, yuk. Menumpang kapal wisata, kami pun bertolak untuk menyusuri sungai Salokarajaya. Salo berarti sungai,
dan Karajae berarti besar. Aliran sungai ini adalah gabungan dari dua danau besar, Danau Tempe dan Danau Sidenreng. Bermuara ke laut, sungai ini dulunya berfungsi sebagai salah satu lalu lintas perdagangan terpadat di masa kerajaan hingga masa penjajahan. Karajae masih sangat terpelihara, terlihat dari rimbunya pohon di pinggir kanan dan kiri sungai. Beberapa kali burung bangau dan walet pun nampak berterbangan dan hinggap di pohon sekitarnya. Potensi Salo Karajae tak hanya bisa dinikmati dengan menyusurinya. Di sore hari mendekati saat matahari terbenam, kawasan Tonrangeng pun berubah menjadi lebih cantik. Masih di sekitar sungai Salo Karajae, kami mampir ke sebuah restoran yang memiliki model bangunan yang cukup unik, teras empang. Berbentuk geladak kapal, restoran ini paling tepat didatangi saat malam hari. Dengan cahaya lampu yang membuat nuansa malam semakin hangat, dan juga pemandangan lampu warna-warni yang cantik di Tonrangeng Riverside. Akhirnya ya tadi kita udah jalan-jalan seharian, terus kita makan malam nih. Ira ngajak aku ke sini nih, tempatnya di Teras pinggir, Empang. Teras Empang Iya. namanya ya, di pinggir sungai, dekat laut. Terus makanannya apa aja nih, Ra? Ini nih Kak, ada pelekoknya. Ini dari bebek loh Kak, pelekok Ini yang bebek. khas pare-pare. Bukan sih Kak, tapi lebih ke dominansi. Dominan Ada pare-pare, pare-pare, di sidap di Pintar juga ada. Nah ini juga ada ikannya. Ikannya ini dipilih sendiri loh Kak di sini. Oh, jadi kita bisa pilih Iya. ikannya sebesar apa. Makanya ini kayaknya kita berdua nggak habis nih. Sesuai Besar selera banget. aja ikan. Terus ini ada Ada perkedelnya. perkedel. Ya, ini ada juga sambelnya. Oh, kalau di sini tuh ada didampingi sama sambal sama sop ya. Iya, ini ada supnya. Ini udah pernah lah lihat lah ya di tempat lain. Yang belum nih paleko. Paleko. Paleko ini apa nih? Maksudnya nama masakannya atau nama dagingnya atau gimana? Nama masakannya Kak. Nah, paleko ini dimasak khusus Kak. Oh. Pernah lihat wajan yang dari tanah liat nggak? Oh, oke. Nah, dimasaknya di situ, makanya disebut paleko. Jadi bukan cuma bebek aja, Oh, ini bebek. ayam juga ada. Tapi kalau ayam dimasak dengan cara itu, Ayam namanya paleko. paleko Iya, namanya. ayam Ikan juga paleko. bisa ikan. Ikan sih kurang lebih. Iya ya, kalau nggak ayam bebek aja. Ya. Susah sih Kak kayaknya, karena dipotong kecil-kecil kayak gini. Oke deh, kita cicipin dulu Yaudah, kali ya ya. rasanya kayak apa nih. Silakan, Paleko Kak. nih. Yuk. Tak menunggu lama, kami pun langsung menyantap makanan yang telah tersaji. Kesegaran ikan di sini memang tak ada duanya, tapi yang menjadi favorit saya adalah nasi paleko yang baru pertama kali saya cicipi. Perpaduan daging bebek dan rempah-rempah khas Sulawesi Selatan membuat hidangan paleko sedap disantap dan tentunya menorehkan kenangan indah di Parepare. Setelah mengisi energi, perjalanan kami berlanjut. Dan inilah saatnya para wanita berbelanja ke Pasar Senggol. Di Pasar Senggol banyak dijumpai pedagang, mulai dari kuliner hingga aneka pakaian. Pakaian mulai dari yang baru hingga bekas pakai. Atau kini populer disebut dengan thrift shop. Pasar Senggol menjadi pusat pakaian bekas impor terbesar di Parepare. Bahkan menjadi daya tarik wisatawan dari kota lain. Di sini warga lokal menyebutnya dengan Pasar Cakar. Isinya lengkap, mulai dari celana, atasan, jaket hingga tas, semua ada di sini. Kalau jeli, tas bermerekmu pasti akan ditemukan, tentu dengan harga yang jauh lebih murah. Wisata di Pasar Senggol mengakhiri hari pertama saya di Parepare. Esok hari, Jurni akan melanjutkan ke objek wisata alam yang lebih cantik masih di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Didukung oleh Didukung oleh Pagi saya di Parepare dimulai dengan melihat matahari terbit di salah satu bukit. Bulu Batue namanya.
Kali ini saya ditemani oleh Duta Pariwisata Kota Parepare yang juga penggemar wisata outdoor, Ijaz. Bulu Batuwe wajib nih menjadi salah satu lokasi wisata yang dikunjungi kalau ke Parepare Travelers. Spotnya bagus ya, dari sini bisa kelihatan gini bukit-bukit, terus di sana juga kelihatan laut gitu. Ini spotnya namanya apa? Namanya Bulu Batuwe, Kak. Bulu Batuwe itu bahasa sini, Iya, bahasa Bugis. bahasa Bugis. Artinya? Bulu artinya gunung, Mm-mm. Batuwe itu artinya batu. Jadi dinamakan Bulu Batuwe. Oh, karena ini batu-batu Iya, ya. Kakak bisa lihat banyak batu-batu kan? Oh. Terus dari sini tuh bisa kelihatan mana aja, Jas? Di bawah itu ada apa? Di sana ada perkotaan. Oh, jadi kota Parepare itu di sana. Ya. Terus yang di sebelah sini tuh ini masih Parepare atau udah Sidrap? Kalau dari sini Kak itu masih Parepare. Di Udah. belakang gunung itu udah Kabupaten Baru dan di sana itu Kabupaten Sidrap. Oh, itu kelihatan ya? Iya. Apa kincir anginnya? Ini sebenarnya tempat wisata umum atau bukan sih? Sebenarnya bukan sih karena hanya sedikit masyarakat Parepare yang tahu, Kak. Oh, berarti ini termasuk yang baru-baru Iya, viral yang gitu ya? baru-baru viral. Karena foto-foto orang di Instagram Iya, kali ya? betul, Kak. Oh, baik. Kalau di Parepare ini tempat wisata alam banyak atau terbatas? Itu terbatas, Kak. Cuman lebih diprioritaskan ke wisata urban, Wisata perkotaan. urban. Cuman ini ya, mungkin kalau orang ke Parepare itu salah satu spot yang harus dikunjungi itu ini sekarang. Iya, ini yang lagi hits. Yang lagi hits. Oke deh kalau gitu. Nanti temenin ya, Ya, ke siap, Kak, beberapa siap. tempat wisata Siap, Parepare siap, yang siap, lain siap. ya. Selain pemandangan yang cantik, terutama di pagi hari, akses ke sini pun tidak terlalu sulit. Tidak perlu mendaki terlalu jauh, tak sampai 5 menit kita sudah bisa mencapai titik ini. Dari atas bukit kita bisa melihat perbukitan dan juga persawahan di Kecamatan Bacukiki. Waktu yang pas untuk mengunjungi Bulu Batuwe adalah pada pukul 5 hingga 7 pagi. Pas untuk memulai pagi dengan segarnya hawa dingin dan juga indahnya alam Parepare. Dari Bulu Batuwe, Ijaz mengajak saya menuju ke air terjun Tompange. Dibandingkan perjalanan menuju Bulu Batuwe, perjalanan ke air terjun lebih menguras energi. Kami harus berjalan melewati perkebunan jagung milik warga. Dibutuhkan waktu kira-kira 15 menit untuk akhirnya sampai di lokasi air terjun. Saat berjalan turun menuju sumber air, kita harus lebih berhati-hati karena jalanan di sekitar mulai licin. Lalu sampailah kita di lokasi air terjun Tompange. Memasuki musim hujan, aliran air di sini terdengar cukup deras. Akhirnya ya setelah perjalanan yang lumayan, Lumayan capek. kita jalan ya ke sini Iya. ya, panas. Akhirnya ketemu air terjun yang seger banget ini ya. Ini namanya air terjun apa? Air terjun Tompangnya. Tumpang. Ini di desa apa tepatnya? Desa Bilalangnya. Galangnya Kecamatan Bacukiki. Bacukiki ya. Ini walaupun bagus banget air terjunnya, tapi belum banyak ya. Iya, belum banyak yang orang tahu. Orang tahu dan belum ramai dikunjungi wisatawan. Betul, Kak. Ini kan kita datang musim hujan ya, jadi airnya agak-agak Agak keruh. coklat, agak keruh. Ini best momen, best view-nya itu buat air bening tuh bulan apa kalau Bulan 5, 6, 7, Kak. 5, Ya, 6, 6, 7. Berarti Mei, Juni, Juli ya. Iya, betul, Mei, Kak. Juli kalau mau lihat air yang bening, Datang ke sini. Parepare datang ke sini. Ini air kan, ini mengalirnya apakah juga ke sungai yang sama yang aku datangin kemarin, sungai apa? Salokaraja ya. Ya, Dari sini, Kak, sumber airnya. dari sini Iya, sumber dari sini. airnya ya. Bagus banget sih ini, segar. Tapi memang ini agak licin ya, jadi mungkin turis yang datang ke sini nggak bisa, orang-orang biasa yang belum paham Ya, tentang bahayanya, jadi harus hati-hati, terus pakai perlengkapan yang pas safety, dan harus safety. Kalau bisa ditemani pemandu. pemandu, jangan sendirian. Ya, bahaya. betul, Kak. Apalagi kalau mau ke atas, boleh nggak sih ke atas? Itu kayaknya bagus banget tuh. Boleh di banget, atas Kak, ya. boleh. Keren. Bisa kali ya. Ayo, Kak. Segarnya air terjun mengobati rasa lelah kami setelah berjalan di bawah terik matahari melewati perkebunan tadi. Dan ini menjadi akhir perjalanan saya di kota Parepare. Kota kecil di pesisir Pulau Sulawesi yang tersembunyi namun menyimpan banyak potensi. Kota cinta yang tak hanya cantik dipandang mata, namun juga kaya akan sejarah dan menyimpan banyak cerita. Sampai di sini penjelajahan kami di Parepare. Sampai jumpa di perjalanan journey selanjutnya.
Metro TV.